Setelah unboxing mainboard Kio, kali ini kita mau pasang di casing ya. Ini kita pakai fan warna putih, kipasnya juga putih. Yang belakang ini kipasnya warna hitam, tapi lampunya RGB ya. Kita pasang dulu back panelnya. Oke, kita lanjut pasang mainboardnya, mainboard Kio-nya yang sebelumnya kita udah unboxing ya. Kita udah pasang semuanya. NVMe-nya sudah, RAM-nya 16 GB juga sudah. Lanjut kita pasang. Biar gampang, kita tidurkan dulu. Kita pasang bautnya, ada 4 baut ya. Lubang bautnya ada 4, kita pasang dulu. Jadi ini penampakannya setelah kita pasang mainboardnya, terus kita pasang soket 24 pinnya dan soket 2 pin 24 ATX nya ya. Nah, nanti ini tinggal dirapikan aja. Lalu kita pasang soket-soketnya, soket panel bagian depan ya. Ini soket audio. Lalu kita pasang soket USB-nya, soket USB.
Oke, setelah panel audio dan USB kita pasang, kita lanjut pasang untuk konektor on off nya ya. Konektor on off power SW ini on off. Lalu kita pasang lagi tombol reset, tombol panel reset. Nah, untuk HDD LED sama power LED nanti bisa menyusul sebenarnya. Kalau misalnya dia salah pasang itu nggak apa-apa. Oke, setelah soket-soket kita pasang, kita lanjut pasang untuk fan-nya ya, untuk konektor fan. Untuk konektor fan-nya usahakan dia terpasang dengan sempurna, jangan kendor ya. Lalu kita pasang penutupnya. Penutupnya kita juga pakai fan warna putih ya. Oke, kita tes. Nah, setelah kita pasang front panel yang audio, USB, dan panel untuk on off, reset, HDD LED, dan power LED, lalu kita pasang lagi konektor untuk fan-nya ya. Kali ini yang depan kita pakai fan warna putih, dan fan belakangnya kita pakai warna hitam. Ini kipasnya warna RGB ya. Dan untuk panel untuk penutup sampingnya kita pakai warna putih polos. Oke, sekarang kita tes, nyalakan. Oke, sekarang kita tes, nyalakan ya. Oke, kita masuk ke BIOS. Nah, jadi gitu kira-kira penampakannya untuk casingnya ya. Ini lampunya untuk lampu penutup samping. Ini kalau dari kamera sama realnya nih agak lain ya warnanya. Bagusan yang kelihatan secara nyata. Kalau dari video agak beda warnanya.
Oke, jadi setelah dirakit penampakannya seperti ini ya. Penampakannya seperti ini setelah dirakit. Dan ternyata untuk penutup casing samping ini posisi kedudukan fan-nya dia nyangkut di kedudukan heatsinknya, jadi nggak bisa ditutup. Nah, jadi supaya bisa ditutup fan-nya nih berarti kita harus dipindah atau dilepas aja. Kalau mau dipindah bisa dipindah ke samping sini ya, karena ini kita modif supaya airflow-nya lebih bagus gitu. Oke. Jadi supaya bisa dipasang, supaya bisa ditutup casing sampingnya, kedudukan pompa ini kebiasaan printer sih, kedudukan fan-nya harus kita pindahkan. Masalahnya ini muat enggak nih? Kalau nggak muat di samping berarti ya harus kita lepas. Kalau untuk kedudukan di sini memang nggak bisa kepasang semua ya bautnya ya. Di sini cuman kita bisa pasang 2, tapi ya bolehlah daripada nggak dipasang. Kita pasang di sini aja ya. Ini karena lubang bautnya gede, jadi kita harus patahkan satu. Ini casingnya modifan nih ya, supaya airflow-nya lebih bagus gitu. Oke, kita coba. Oke lah, boleh. Supaya bisa ditutup casingnya.
Oke, jadi kira-kira begitu penampakannya. Jadi kalau kita pasang di sini, dia nyangkut di heatsinknya tadi. Nah, jadi terpaksa kita pasang di samping aja ya, nggak apa-apa. Oke. Ini penampakan dari depannya seperti ini. Ini dari belakang lampunya RGB ya.